Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami dan memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Rati sering dijuluki oleh teman-temannya pengkritik ulung. Ia sering mengkritik dan mengejek orang lain, tetapi ia tidak boleh dikritik oleh teman-temannya. Dia marah dan tidak terima, sehingga ia tidak disukai banyak orang. Joni terkenal sebagai orang yang jujur di lingkungannya. Kejujurannya diungkapkan dalam omongannya yang memang sesuai dengan apa yang ia rasakan, ia pikirkan, dan ia hidupi. Maka dalam pembicaraan di lingkungan seringkali apa yang ia utarakan digunakan oleh teman-temannya sebagai tolak ukur untuk mengambil keputusan. Banyak teman yang suka meminta pendapatnya. Ia diterima oleh banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, selalu ada ketegangan antara perkataan dan perbuatan sejak dahulu kala. Bisa terjadi perbuatan seseorang sesuai dengan perkataannya, atau sebaliknya, perkataannya sama sekali berbeda dengan apa yang dia lakukan.
Orang gampang mencari kesalahan orang lain dengan mengkritiknya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara soal relasi di atas. Yesus dengan tegas mengajar kepada murid-muridnya agar tidak menjadi orang yang munafik, di mana orang berbicara baik-baik dan mengajarkan yang baik-baik, tetapi tidak melaksanakannya. Banyak orang cenderung mencari kekurangan sesamanya dan mengkritiknya tanpa melihat dan menyadari bahwa kita juga memiliki kesalahan dan kelemahan dan berusaha untuk mengatasinya. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari bacaan pertama dari kitab Putra Sirak yang mengatakan bahwa kesalahan orang muncul ketika orang tidak mempertimbangkan kata-kata yang diucapkannya. Orang tidak menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya mengungkapkan kualitas hatinya. Perkataan adalah sarana untuk menguji karakter batin seseorang. Karena apa yang diucapkan itu menampilkan diri kita yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, sedangkan dalam bacaan Injil Yesus menerangkan bagaimana kita menilai orang lain atas cara lebih positif, mengkritik untuk menolong dan menuntun mereka. Injil sama sekali tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki pendapat dan mengungkapkannya. Yang pokok adalah bahwa kita harus menghindari diri dari kecenderungan untuk melihat kekurangan orang lain, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk melihat dan menerima kekurangan diri kita sendiri. Kitalah pertama-tama harus berubah dan berada di jalan yang benar. Barulah kita bisa menuntun sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus menanggapi atas cara positif daripada berpikir negatif tentang orang lain atau mencari kesalahan mereka. Maka mari kita menata hidup kita dan berhenti untuk mengkritik orang lain. Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak berlaku dan bersifat munafik. Sikap munafik rupanya amat sangat dikecam oleh Kristus. Kita dihadapkan oleh Tuhan, dan di hadapan Tuhan tidak boleh berpura-pura. Ia tahu bagaimana sikap kita, tulus atau berpura-pura. Kadang kita menutup kesalahan kita dengan menunjuk kepada kesalahan orang lain. Yesus juga menasihati kita agar kita mampu melihat dan meneliti kepalsuan itu dari buah-buahnya. Semoga mata hati kita cukup jeli untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu pada dunia di lingkungan kita, terlebih dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di hadapan Tuhan kita dengan tenang dan dengan rendah hati kita memeriksa hati nurani kita, mengamati perbuatan dan perkataan kita setiap hari, dan melihat apakah kita sudah hidup tulus, jujur, atau bersikap munafik. Kalau masih banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang kita lakukan, marilah kita mohon bantuan Roh Kudus agar Ia menguatkan kita untuk sanggup berjuang, menghidupi dan mengamalkan hidup yang dijuai semangat Kristiani. Agar kita boleh
menghasilkan buah yang baik lewat kata dan perbuatan kita sebagai pengikut Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk melaksanakan apa yang kita katakan. Semoga kita menghasilkan buah-buah iman yang baik dan terus berjuang untuk hidup sebagai orang yang jujur dan tulus. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk dapat menjalankan apa yang Kau ajarkan kepada kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari sikap yang munafik. Mampukan kami untuk terus berjuang menjadi orang yang jujur dan tulus, sehingga kami sadar akan kelebihan dan kekurangan kami. Dengan demikian kami tidak mudah mencari-cari kesalahan orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.